Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan dan pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Presiden harus mengambil sikap keras. 1. Batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan Presiden seperti Bang yang disampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Sekarang saya coba masuk kepada reformasi Polri yang mandek. Ini kami sampaikan karena kecintaan pada Kop Tribata. Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. Publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum dalam narkoba dan judi online, praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah ingkrah tidak dijalankan, sementara kelompok kritis dan oposisi seperti kami justru mudah diproses. Yang lebih memprihatinkan, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri justru menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan polisi pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan. Ini bukan sekedar kebijakan yang keliru, ini adalah pembangkangan konstitusi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia seperti yang disampaikan. Dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Jelas sah. Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara, terutama pasal 19 ayat 3 bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dan Undang-Undang Polri tidak mengatur itu yang aktif.
pembusukan reformasi, dan upaya sistematis membangun superbody yang bisa meruntuhkan fondasi negara hukum Indonesia. Mengapa demikian? Karena langkah ini adalah langkah tindakan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan MA bukan saran, bukan paduan, itu hukum tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Kapolri berani menginjaknya, itu artinya Kapolri menantang konstitusi secara frontal. Dan lebih berbahaya lagi, tindakan ini dilakukan tanpa konsultasi politik, tanpa mandat presiden, tanpa dialog publik, seolah-olah Polri adalah entitas yang berdiri di atas negara. Ini sangat berbahaya. Inilah sebenarnya definisi negara dalam negara, dan kita sedang melihatnya tumbuh di depan mata. Polri menuju superbody. Kepala negara harus mengerem atau tergerus. Ketika polisi aktif bisa duduk di BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, BNN, dan seterusnya, maka Polri sedang memetakan pengaruh semua sektor strategis negara. Saya ulangi, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara. Keamanan, data cyber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis, hingga kebijaksanaan publik. Inilah fase superbody lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai dengan hilir. Namun apa arti reformasi ketika Polri masuk ke lembaga sipil tanpa batas? Polri memperluas wilayah kekuasaan tanpa mandat. Polri mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Polri ingin menduduki hampir seluruh ruang negara. Itu bukan sekedar kegagalan reformasi, itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Negara hukum tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan bersenjata. Negara yang sehat dijalankan oleh birokrasi profesional, bukan pendekatan keamanan sebagai jalan pintas. Kapolri telah melampaui garis merah. Kapolri telah melampaui batas reformasi 1998. Kapolri bahkan telah melampaui keinginan presiden. Kapolri berjalan sendiri. Kapolri bermain di luar garis komando. Kapolri menciptakan realitas kekuasaan baru tanpa mandat politik. Kapolri bukan saja melakukan sabotase struktural, tetapi telah melakukan pembangkangan dan penyanderaan presiden. Jika bukan presiden tersandera, setidaknya presiden tidak berdaluat penuh dalam mengendalikan institusi kepolisian. Ini faktanya. Ketika presiden akan membentuk tim reformasi polisi, Kapolri membentuk tim reformasi, dan presiden tidak meminta Kapolri membubarkan tim reformasi internal Polri meski presiden telah membentuk timnya sendiri. Pernyataan Kapolri. Jadi saya kira kalau kita tidak mereform diri kita sendiri, tentunya beberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Ini pembangkangan yang jelas-jelas kepada presiden. Ingat, polisi di bawah presiden. Presiden berkuasa penuh pada Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan Polri pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan yang ketiga ini. Kapolri menjalankan agenda sendiri meski ada keputusan resmi presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya ini adalah insubordinasi institusional, level yang paling serius, paling tinggi dari kata insubordinasi. Karena bukan sekedar membangun personil, bukan sekedar membangkang personil, tapi membelokkan arah institusi yaitu Polri dari kehendak konstitusi negara. Ini sangat berbahaya. Presiden harus mengambil sikap keras. Satu, batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan presiden seperti Bang yang disampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Jika presiden tidak bertindak, maka akan tercipta presiden mematikan. Lembaga penegak hukum bisa melawan hukum.
anak buah bisa melawan komandan dan komando, institusi bisa melampaui negara. Dan ketika itu terjadi, Presiden tidak hanya kehilangan Polri, ia kehilangan negara. Saudara-saudaraku sekalian, pada tanggal 11 Desember yang lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengadakan diskusi, dihadiri 23 orang kami. Dan dari diskusi ini ada yang menarik tentang reformasi polisi tadi. Terjadi di intelektual pinggiran, kami kan intelektual pinggiran nih, Rafi. Ya. Bahwa apabila Presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik. Saya ulangi, apabila Presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik sebagai berikut. 1. Secara de jure, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tetapi secara de facto, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal Polisi Sulistyo Sigit. Dan keduanya digendalikan oleh Jokowi.